Ada satu lagi, yaitu RWP. Apa itu RWP? Respectful Workplace Policy. Ini harus tiga-tiganya disampaikan oleh kepada seluruh karyawan, oleh direksi kepada seluruh karyawan. Saya menyambung lidah dari Pak Dirut. Pak, RWP itu apa sih Pak? Kalau orang-orang kitanya itu sudah berakhlak semua, keren banget, maka lingkungan kerjanya pun kita harus buat senyaman mungkin. Tidak cukup orangnya tapi lingkungan kerjanya juga. Kalau lingkungan kerjanya nyaman, produktivitas kita luar biasa tingginya. Bapak Ibu sekalian, Insan Wika, apa yang harus kita wujudkan? Yaitu bebas dari 3 hal ini. Ya, kita lihat ya, yaitu bebas dari diskriminasi, bebas dari kekerasan, bebas dari pelecehan. Ini sudah menjadi aturannya PBB juga Bapak Ibu sekalian, menciptakan ruang kerja lingkungan yang betul-betul nyaman bagi siapapun. Nah ya, Indonesia berkomitmen. Kementerian BUMN sekarang kencang sekali masalah ini. Ya, diskriminasi kita nggak boleh ada perbedaan. Oh kamu lulusan ITS, saya lulusan Undip, kamu lulusan UGM, agak ngegeng-ngegeng. No way. Kalau udah masuk Wika, kamu semua orang Wika. Ada lagi pengelompokan. Wah kamu nih orang Papua, gengnya sendiri. Wah kamu nih orang Tegal nih punya geng sendiri ya. Kamu nih orang Aceh punya geng sendiri. Kamu nih punya orang Palembang punya geng sendiri. No way. Ketika masuk sini kita sama-sama orang dari daerah yang namanya Wika. Ya kan, nggak ada diskriminasi itu. Sama dengan jenis kelamin. Oh ini cewek ini nggak mungkin nih cowok. Beri mereka kesempatan yang sama. Masalah kemampuannya nanti mereka akan menyesuaikan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak ada diskriminasi. Kekerasan itu tidak hanya fisik tapi juga ucapan. Kadang-kadang tuh psikologis itu malah lebih berat kekerasan itu. Ya, ngomongnya kasar, ngomongnya bentak, itu udah merupakan bagian daripada kekerasan juga. Ya kan? Pelecehan juga tidak hanya fisik tapi juga psikologi. Ya, mengejek seseorang, itu ngejek seseorang, meremehkan seseorang itu juga pelecehan. Ya, tapi yang jelas juga nggak boleh ada pelecehan yang sifatnya fisik, biasanya terjadi pada wanita. Ya, kita harus membebaskan ini terjadi di semua lingkungan kerja Wika. Di pusat, di proyek, dimanapun. Pastikan ini nggak ada. Pastikan ini nggak ada. Apa yang kita mau junjung di sini? Ini 3 ini. Diversity, equity, sama inclusion. Kita menjunjung keberagaman. Nggak apa-apa, setiap orang beda. Ya, laki, perempuan, anak dari background berbeda. Mungkin nanti nih sebentar lagi tahun politik nih. Kita juga nggak ada masalah dengan itu. Pilihan boleh beda, tapi kita tetap warga Wika yang nyaman kerja di Wika karena semuanya jadi sama. Ya. Kesetaraan. Jadi kita setara itu equity bukan equality ya. Equality itu sama. Tapi sama itu beda sama kesetaraan. Nanti saya terangkan. Yang ketiga adalah inklusi. Ya. Jadi betul-betul tidak ada eksklusivitas. Oh gue ini loh ya, beda loh ya, agama gue di sini, gue ini. Gue orangnya levelnya udah di sini nih, gue beda sama lo ini segala macam. Enggak ada. Semuanya inklusif. Gitu ya. Enggak ada perbedaan nilai-nilai, enggak ada perbedaan, itu semuanya terbuka. Nah yang equity sama equality ini bisa saya tunjukkan dengan data sebagai berikut. Kita bukan equality, tapi equity. Kalau equality kayak gini, semua orang beda-beda itu dibagi kotak yang sama untuk nonton satu pertandingan misalnya begitu. Padahal orang-orang kita beda-beda. Orang yang di mapping dia berada di 1A misalnya, treatmentnya akan beda dengan orang yang mapping dia berada di spesialis. Misalnya di 1C misalnya. Dan seterusnya. Nah ini adalah bukti bahwasanya equality itu nggak benar, yang benar itu adalah equity. Setiap orang ditreatment sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan situasinya, sehingga mereka nanti outputnya mendapatkan hal yang sama. Kira-kira gitu ya, itu yang namanya perbedaan equality sama equity ya. Nah teman-teman sekalian Insan Wika, ini serius loh. Kalau ada yang berkaitan dengan diskriminasi, ya, kekerasan, pelecehan dan segala macam, itu harus dilaporkan. Baik Anda yang ngalami atau Anda cuma jadi saksi. Ingat ya, kalau jadi saksi Anda dianggap tahu, terus Anda nggak ngelaporkan, Anda ikut dalam bagian daripada kejahatan itu. Nah, kita sudah punya sistemnya namanya di whistleblower system ya, jadi maksudnya untuk melaporkan, whistleblower system itu melaporkan, nanti akan diklarifikasi dan akan ada pendampingan dan seterusnya, sampai nanti pelakunya dapat surat peringatan. Dan kalau itu dianggap serius ya harus keluar dari Wika.
This is not the place for the activities like this. Ya, paham ya? Jadi jangan main-main ini, serius ini. Ini kita bangun dan ini standar daripada semua BUMN, harus punya ini. Nah, sampai dengan sekarang gitu ya, sampai dengan sekarang nggak ada laporan yang masuk gitu. Kenapa ya? Mungkin karena orang kan kalau disuruh laporan tuh susah gitu. Makanya Wika membuat survei. Dari survei itu ketahuanlah bagaimana hal-hal ini di mata karyawan atau pegawai. Misalnya pengalaman pegawai, apakah RW itu diimplementasikan atau tidak? Yang mengatakan yes 71%. Dukungan manajemen terkait dengan kebebasan berbicara dengan atasan, bagaimana? 78,2%. Apakah RWP memberikan dampak perubahan positif dalam budaya kerja perusahaan? Jawabannya 86,1%. Kemudian penanganan pelanggarannya, jawabnya 83,4%. Nampaknya angkanya oke ya, nggak ada yang di bawah 70 gitu ya, 71, 78. Berarti apa Pak? Berarti ada sisa angkanya yang lainnya itu yang tidak setuju. Ada sekitar 20-30% yang nggak setuju. Artinya apa? Masih terjadi di tempat kita. Cuman bentuk-bentuknya kita nggak paham. Saya memang ada meminta keterangan ya, beberapa kata-kata dari beberapa orang yang berkomentar di situ. Dan kita juga, oh ternyata banyak pimpinan tuh yang belum kooperatif dengan bawahan, belum membuka kesempatan mendengarkan dengan baik, belum memberikan kesempatan kepada bawahan untuk melakukan sesuatu. Dan itu membuat ketidaknyamanan. Itu membuat ketidaknyamanan, ya kan? Ya ini mulai banyak tunjuk-tunjukan mungkin diantara Anda mengatakan benar itu. Jadi saya nggak percaya bahwasanya diskriminasi, kekerasan, pelecehan itu tidak terjadi. Menurut saya masih terjadi dalam bentuk yang tertentu dan tidak dilaporkan. Survei ini buktinya, ada dari 1.177 orang, ada orang proyek, ada orang pusat. Oleh karena itu Wika menganggap oke, ini ada nih. Maka kita berkomitmen semua pimpinan dan semua insan Wika menjalankan B5B ini. Jadi ini adalah spirit baru kita. Ya, ini terutama untuk pimpinan terhadap bawahan. Ya, Anda di sini ada yang pimpinannya enggak? Ada di sini, ada para kasih kok. Ya kan? Ada para pelut, ada para pimpinan-pimpinan yang pasti ada anak buahnya di bawah. Anda punya kewajiban membuat kenyamanan ini. Karena pimpinan kenyamanan ini kuncinya sebetulnya top down, bukan bottom up. Ketika top down itu terjadi, bottom up-nya ngikut. Apa yang mau kita lakukan? Tipsnya, 5B. 1, be trusting. Maksudnya apa? Kita harus mempercayakan anak buah kita, tim kita untuk mengerjakan sesuatu. Meskipun dalam hati kita mengatakan, bisa nggak ya? Gitu. Percaya kepada pilihan yang sudah mereka buat. Oh saya harus melakukan ini dan segala macam. Percaya. Be trusting itu menyamankan luar biasa orang lain. Yang kedua, be fair. Ketika mau ngambil keputusan, jangan dengar dari satu sisi aja. Dengarkan dari banyak pihak sehingga keputusannya itu lengkap. Kadang-kadang ada orang nih dimarahin, tapi dia hanya dengar dari satu informasi saja. Nggak fair, informasinya lengkap. Ternyata orang itu sendiri yang sebetulnya nggak pas atau nggak beres. Be fair, pimpinan ya kita semua harus menjadi orang yang fair. Gitu ya. Ini latihan kita bukan hanya untuk orang kantor loh Pak, untuk anak-anak kita juga. Bagaimana kita be trust sama mereka dan be fair sama mereka, gitu ya. Yang ketiga, be polite, menjadi orang yang sopan. Kata-kata tolong, terima kasih, dan maaf itu kata-kata yang jarang pimpinan mau menyampaikan. Ya, tolong, kalau udah digori, terima kasih, kalau salah minta maaf. Coba hitung mereka yang berani ngomong begini, susah. Ya kira-kira gitu. Nah jadi ini hanya untuk menunjukkan bagaimana ini adalah yang menyamankan lingkungan kita. Dimulai dari pimpinan. Be reliable, orang yang diandalkan. Jadi orang yang diandalkan itu apa? Orang yang pegang janji. Jadi kalau misalnya nanti ada satu program, oke, pokoknya nanti kalau target ini tercapai gitu ya, kita akan makan bareng, misalnya kayak begitu segala macam. Wah udah anak buah sepakat nih, kita nyelesain yuk, kita nanti ada acara makan bareng misalnya. Begitu dedenya makan bareng dia sok sibuk, waduh jangan sekarang deh, iya kan? Wah ada waktunya, ada yang ketawa nih di yang nonton nih. Itu terjadi loh, iya kan? Jangan sekarang nih sibuk, kamu udah pada gendut semua, jangan makan-makan lagi lah. Ini gimana sih? Orang yang janji dia sendiri, kira-kira gitu ya. Be reliable. Banyak hal ya, saya nyaman contoh yang konyol aja tadi. Tapi banyak hal dia pegang janji enggak, itu membuat orang lain nyaman loh.
Dan yang terakhir, ini penting banget ya, be a good listener, menjadi pendengar yang baik. Karena kita ini kalau dengerin orang lain udah bawaannya pengen motong aja omongannya. Udah nih, udahlah kamu ngikutin gini aja lah. Gitu. Be a good listener itu nggak gampang Bapak Ibu sekalian. Ya saya sendiri berlatih terus. Ini ya quote-nya bagus banget. To be a good leader, to be a good communicator, you have to be a great listener. Jadi untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi communicator yang baik loh ya, kamu harus menjadi pendengar yang hebat, bukan baik. Pendengar hebat itu jadi kunci. Nah, gak gampang. Saya sendiri sudah mempraktekkan asal rapat rutin, ya pokoknya anak buah saya suruh ngomong semua, nanti saya akan dapat ting baru yang selama ini gak ada. Gak kepikirkan, be a good listener. Anda mungkin geli kalau saya cerita bagaimana saya berlatih be a good listener ya. Saya sering terima telepon yang kadang-kadang itu gak ada saya kenal dan saya tahu ini biasanya orang-orang yang nawarin kartu, kira-kira kartu kredit dan segala macam, dan saya terima. Saya terima terus saya dengerin dengan baik, terus saya ajak ngobrol gini, oh iya kenapa, kelebihannya apa, ini harus gimana segala macam, cukup lama juga kadang-kadang sampai 2 menit, 3 menit gitu ya. Dan setelah itu saya mengatakan saya belum berminat gitu. Kadang-kadang kurang kerjaan banget gitu ya, ngapain? Be a good listener, latihan. Kita nggak gampang. Bapak Ibu sekalian yang punya anak buah, yang punya tim di bawahnya, ya kita semua harus menerapkan 5 ini. Pak, saya bukan pimpinan Pak, Anda punya keluarga, Anda punya anak. Anda harus juga be trusting, be fair, be polite, be reliable, dan be a good listener sama mereka. Sama istri kita, sama anak-anak kita, lakukan 5 ini. Kalau ini udah jadi kebiasaan kita akan menyamankan keluarga kita akan menyamankan lingkungan kerja kita. Paham ya? Ini saya minta dijadikan poster ini nanti di setiap proyek di mana untuk ngingetin kita, karena ini bagus bukan hanya untuk kita secara pegawai, tapi kita juga secara keluarga, anggota keluarga. Nah itulah yang saya sampaikan, tadi ada 1, transformasi bisnis Wika, kedua adalah akhlak Wika, dan yang ketiga adalah respectful workplace policy di Wika. Ya, dan ingat ada 5B, ya ada 5B ini, dan lakukanlah dengan sepenuh hati untuk membuat lingkungan kerja kita nyaman. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam sosialisasi ini. Ya, semoga ini memberikan pencerahan buat Anda semua. Ya, Anda yang telah menyisakan waktunya berjam-jam bersama saya, percayalah insya Allah ini merupakan satu pembuka wawasan yang mungkin selama ini belum Anda dapatkan. Dan Anda harus tahu Wika sekarang sudah melangkah dengan cara berbeda, dan ini yang akan membuat kita kembali lagi menjadi elang perkasa di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.